Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat mie simple tanpa cetakan. Oke, bahannya tepung terigu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, 13 sendok tepung terigu. Lalu ternyata tambah lagi. Jadi 15 sendok ya tepung terigunya. Dan itu tepung sagu. Oke. Tepung sagunya sedikit saja. Satu. Ternyata ada 1, 2 setengah. Oke, tepung sagunya itu 2 sendok setengah ya guys. Lalu kita aduk. Nanti kita akan kasih air secukupnya. Juga di sini ada telur. Saya pakai telurnya itu 1 butir. Itu telurnya nanti dikocok dulu. Terus jangan lupa kasih garam atau kaldu. Kalau saya sih pakai kaldu ya, supaya lebih berasa. Pakai garam juga kaldu. Ternyata pakai garam juga. Oke, pakai garam sedikit saja ya garamnya ya. Itu pakai kaldu. Sebenarnya minyak kalau mau diwarnain juga bisa. Tadi garamnya setengah sendok ya, kaldunya itu 1 sendok, tapi karena kaldunya agak banyak, agak berair gitu, jadinya segitu cukup, karena kan padat ya kalau berair ya. Dan itu diaduk-aduk terus sampai ya kira-kira rata lah. Lalu kita masukin telurnya. Oke, kita aduk-aduk lagi. Kita aduk terus. Setelah itu nanti kita akan masukkan airnya, tapi kita masukkan airnya sedikit demi sedikit ya. Kita pakai tangan aja ya, supaya cepet. Terus diaduk-aduk, dirasain dong. Jadi pembuatan mie ini sangat simpel sekali, cuman menggunakan tepung terigu, tepung sagu, garam, telur, kaldu. Memang pembuatannya kalau menurut saya sih nggak susah banget, cuman memang butuh tenaga agak untuk gitu ya, untuk ngadon minyak itu ya. Dan ini nggak perlu cetakan ya. Kita lihat nanti sampai video terakhir bagaimana proses saya membuat mie ini menjadi mie yang bisa dimakan, dan itu mie enak. Oh iya, tadi tuh bisa kalau misalnya wortel gitu ya, itu di blender terus kita ambil airnya gitu, jadinya dia bisa juga kayak gitu. Jadi warnanya agak kuning-kuning gitu. Nah, ini udah mulai kalis. Dan kayaknya enaknya itu jangan di mangkok deh, enaknya di langsung di itunya aja, di keramiknya aja. Tapi keramiknya yang pastinya sudah bersih dong. Masih ada telur dikit ya. Oke. Sip. Oke guys, di sini lagi hujan nih. Jadi maaf ya ada suara hujan. Nah, saya akan di keramik saja untuk
menguleni mie tersebut. Nah, kita kasih tepung sagu dulu supaya apa? Supaya tidak lengket. Nah, kayak gitu cara mengadonnya. Terus sebenarnya nggak perlu betul-betul kalis sih, tapi yang penting dia nyatu aja minyak apanya tuh, adonannya maksudnya. Nah, terus lagi, dan ingat ya, kita harus pakai tepung kanji atau tepung sagu, karena kalau nggak pakai tepung itu enak sih, cuman agak kurang kenyal gitu ya. Jadi untuk nambahin kenyalnya harus pakai tepung sagu gitu. Nah, gitu, itu kita tambahin tepung sagu ya, jangan tepung terigu ya. Jadi benar-benar kita memakai sagu untuk supaya tidak lengket di itunya. Kita uleni terus. Ada petir di sini, guys. Oke, dan sepertinya minyak sudah mulai agak kalis ya. Dan bisa mulai kita pipihkan. Sorry ya, hujannya deras banget. Nah, itu kita pakai itu lagi, lalu minyak taruh. Itu jangan sekaligus ya, jadi dikit-dikit dulu. Nah, tuh. Nah, kita pakai yang untuk mipihin itu ya, kayu gitu. Oke. Nah, kita pindah ke telonan. Jadi kita pakai telonan aja supaya apa? Supaya kelihatan melarnya mau seberapa, mau tipis seperti apa. Jadi dia lebih kelihatan gitu. Maaf ya, telonan saya kecil. Tuh. Itu bisa kita lipat, nanti kita lipat jadiin dua, tapi dengan syarat dia harus dikasih sagu dulu baru dilipat gitu. Ya Allah, ada petir. Nah, ini bisa kita lipat dua, asal ada sagunya ya. Jadi kalau ada tepung sagunya itu nggak mungkin lengket dia, walaupun kita gimanain juga nggak akan lengket. Nah, kita kasih sagu. Nah, biar dia lebih lebar lagi dan lebih tipis lagi. Itu nanti kita kasih lagi tepung sagu, kita lipat lagi supaya hasilnya lebih tipis lagi. Kelihatan nggak sih bayangan kami itunya, HP-nya? Terus ya, nanti sampai benar tipis.
Dan itu kayaknya sebentar lagi udah bisa deh itu. Nanti kita buka lagi itu. Nah, kita buka. Look at this. Wow. Agak lengket karena yang pinggir-pinggirnya ke tadi nggak kena sagunya ya. Nah, udah tipis kan? Iya dong, tipis. Lalu kalau sudah tipis, kita gulung. Jangan lupa kasih sagu ya. Supaya apa? Pokoknya supaya tidak lengket, itu bagus deh banyak sagu gitu. Sebenarnya ini ya, mie ini ya, misalnya tuh kita buat banyak sekalian, apalagi kalau ada cetakannya tuh, punya cetakannya. Itu bisa loh kita simpan di freezer, tapi ya jangan di kulkas ya. Oke, dan itu sudah pipih banget. Lalu kita akan potong. Jadi kita tidak menggunakan cetakan mie, jadi kita menggunakan benar-benar alat yang manual. Potong kalau yang lebih tipis banget boleh, tapi aku sukanya kayak agak-agak kue tiaw gitu, jadi agak tebel gitu motongnya, karena juga nggak bisa sih motong terlalu tipis juga. Bismillah. Nah, itu hasil dari adonan sendiri. Itu tepung sagu juga ya. Pokoknya kita pakai tepung sagu deh kalau mau itunya, untuk ciprat-cipratnya gitu. Nah, oke. Hahaha. Bangga dong saya bisa bikin mie. Dari yang nggak bisa masak apa-apa bisa bikin mie, bisa bikin apa-apa, hebat dong. Oke, satunya juga kita irisin. Nah, sambil ngirisin ini lebih baik kalau mau cepet-cepet masak itu didihin itunya ya, airnya ya. Jadi begitu mie selesai, airnya udah mendidih, karena kalau bikin mie seperti ini harus dimasukkan di air yang benar-benar mendidih, karena kalau nggak mendidih airnya dia bisa lembek gitu. Nah, itu nggak sama ya, karena kan saya untuk pengirisannya belum profesional. Sebenarnya membuat mie juga bukan yang profesional, tapi berbagi sedikit ilmu lah ya. Dan itu airnya pas sekali sudah mendidih. Jangan lupa dikasih minyak supaya apa? Supaya lebih enggak nyampur gitu kalau dimasak. Oke. Dan nanti kalau sudah mendidih kita masukkan minyak. Itu kalau minyak mau dimasak lagi, hitung aja sampai 30, kayak 1 2 3, itu sampai 30 menit, jangan lama-lama. Sudah tuh langsung diangkat supaya nggak terlalu banyak. Oke, sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pokoknya kita akan belajar masak apa lagi deh nanti gitu ya. Nanti dibuatin gitu. Dan itu minyak jangan lupa hitung sampai 30 ya. Oke. Bye bye.